Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jundi Syadat. Di sini saya ingin mempresentasikan yaitu dengan materi saya inflasi dan deflasi. Sebelumnya, apa itu inflasi? Inflasi adalah peningkatan harga barang dan jasa secara umum dalam perekonomian selama periode waktu tertentu. Inflasi dapat digambarkan sebagai turunnya nilai mata uang. Selanjutnya, jenis-jenis inflasi. Yang pertama ada inflasi tarikan permintaan. Terjadi ketika permintaan barang dan jasa melebihi penawaran seringkali akibat pertumbuhan ekonomi yang kuat. Ini menyebabkan harga naik karena lebih banyak orang mampu membeli produk yang terbatas. Yang kedua, inflasi dorongan biaya. Inflasi dorongan biaya muncul dari peningkatan biaya produksi, seperti kenaikan upah dan harga bahan baku. Kenaikan ini memaksa produsen untuk menaikkan harga jual demi mempertahankan margin keuntungan. Yang ketiga, ada inflasi yang terbentuk sendiri atau self-fulfilling inflation. Terjadi ketika ekspektasi inflasi mendorong perilaku konsumen dan produsen seperti permintaan, kenaikan gaji, atau harga yang pada akhirnya menciptakan inflasi itu sendiri. Selanjutnya, penyebab terjadinya inflasi. Penyebab terjadinya inflasi yang pertama yaitu karena kelebihan permintaan. Inflasi ini terjadi ketika permintaan barang dan jasa melebihi penawaran. Dalam kondisi ekonomi yang kuat, pendapatan masyarakat meningkat, mendorong permintaan yang lebih tinggi untuk barang dan jasa sehingga harga naik. Penyebab kedua yaitu kenaikan biaya produksi. Inflasi dorongan biaya disebabkan oleh peningkatan biaya bahan baku, upah, dan pajak. Ketika biaya produksi meningkat, produsen cenderung menaikkan harga jual untuk mempertahankan margin keuntungan yang berkontribusi pada inflasi. Penyebab ketiga yaitu eh, inflasi berbasis ekspektasi. Inflasi ini muncul ketika pelaku ekonomi mengantisipasi kenaikan harga di masa depan, sehingga mereka menaikkan harga atau upah sekarang. Ekspektasi inflasi dapat memicu siklus inflasi yang berkelanjutan. Selanjutnya, dampak inflasi. Dampak inflasi ini yang pertama ada penurunan daya beli. Inflasi menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa secara umum sehingga daya beli masyarakat melemah. Yang kedua, kenaikan biaya hidup. Inflasi ini dapat meningkatkan biaya hidup masyarakat, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Yang ketiga yaitu pengaruh pada produsen. Inflasi dapat menyebabkan kelonjakan biaya produksi, sehingga produsen terpaksa menaikkan harga barang dan jasa yang diproduksinya. Yang keempat, dampak pada pelaku bisnis kecil. Pelaku bisnis kecil mungkin kesulitan menyesuaikan harga barang dan jasa mereka dengan cepat, sehingga inflasi dapat menekan margin keuntungan mereka. Yang kelima yaitu merusak struktur ekonomi. Inflasi yang tinggi dapat menyebabkan ketidakstabilan harga-harga di pasar, sehingga dapat mengurangi pertumbuhan ekonomi. Yang terakhir, yaitu meningkatkan ketidakpastian ekonomi. Inflasi yang tinggi dapat membuat masyarakat menjadi tidak yakin dengan kondisi ekonomi di masa depan. Selanjutnya, solusi. Mengatasi inflasi. Untuk mengatasi inflasi terdapat dua cara, yaitu dengan menggunakan kebijakan moneter dan fiskal. Yang pertama, menggunakan kebijakan moneter, yaitu meningkatkan suku bunga, di mana bank sentral
Misalnya Bank Indonesia dapat menaikkan suku bunga untuk mengurangi jumlah uang beredar dan menekan inflasi. Kebijakan moneter kedua yaitu dengan operasi pasar terbuka. Bank sentral dapat menjual obligasi untuk menarik uang dari peredaran, mengurangi likuiditas, dan menurunkan inflasi. Yang kedua, dengan menggunakan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal yang pertama dengan pengurangan pengeluaran pemerintah. Mengurangi pengeluaran pemerintah dapat menurunkan permintaan agregat dalam perekonomian. Yang kedua itu ada peningkatan pajak. Peningkatan pajak dapat mengurangi daya beli masyarakat dan perusahaan. Selanjutnya, apa itu deflasi? Deflasi adalah penurunan harga barang dan jasa secara umum dalam perekonomian selama periode waktu tertentu. Biasanya ditandai dengan penurunan permintaan agregat. Jenis-jenis deflasi. Yang pertama ada deflasi sirkulasi. Deflasi sirkulasi ini terjadi ketika tingkat produksi dan konsumsi tidak seimbang. Hal ini bisa terjadi karena kondisi perekonomian yang tidak stabil, atau ketika konsumen enggan membeli barang yang diproduksi meskipun jumlahnya berlimpah. Selanjutnya, deflasi strategis. Deflasi ini terjadi ketika kebijakan pemerintah tidak berhasil menekan konsumsi berlebih masyarakat. Kebijakan ini bisa berupa pengendalian inflasi, pengurangan biaya produksi, dan atau peningkatan efisiensi. Yang kedua, deflasi strategis. Deflasi ini terjadi ketika kebijakan pemerintah tidak berhasil menekan konsumsi berlebih masyarakat. Kebijakan ini bisa berupa pengendalian inflasi, pengurangan eh, biaya produksi, atau peningkatan efisiensi. Yang ketiga, deflasi yang disebabkan oleh permintaan. Deflasi ini terjadi ketika permintaan terhadap barang dan jasa menurun secara signifikan. Hal ini bisa terjadi ketika konsumen menunda pembelian karena berharap harga akan turun lebih jauh. Yang keempat, yang terakhir ini deflasi yang disebabkan oleh penawaran. Deflasi yang disebabkan oleh penawaran ini terjadi ketika biaya produksi turun, misalnya karena teknologi yang lebih canggih atau lebih efisien. Selanjutnya, penyebab terjadinya deflasi. Penyebab terjadinya deflasi yang pertama ada penurunan permintaan agregat. Deflasi ini sering disebabkan oleh penurunan permintaan barang dan jasa. Ketika konsumen mengurangi pengeluaran karena ketidakpastian ekonomi, permintaan menurun yang menyebabkan harga turun. Yang kedua, produktivitas yang signifikan. Peningkatan produktivitas dapat menghasilkan lebih banyak barang dengan biaya yang lebih rendah. Jika produksi melebihi permintaan kelebihan pasokan, yang mana ini dapat menyebabkan penurunan harga. Yang terakhir, penguatan mata uang. Ketika mata uang suatu negara menguat, barang impor menjadi lebih murah. Hal ini dapat menurunkan harga barang dan jasa secara umum di pasar domestik, yang dimana berkontribusi pada deflasi. Selanjutnya, dampak deflasi. Dampak deflasi yang pertama ada harga barang dan jasa menjadi lebih terjangkau. Eh, Dampak yang satu ini bisa dibilang dampak positif dari terjadinya deflasi, yang dimana harga barang dan jasa menjadi lebih terjangkau bagi konsumen, pengurangan biaya hidup, terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah. Seperti itu. Dampak negatifnya yang kedua yaitu penurunan kegiatan ekonomi. Penurunan kegiatan ekonomi, masyarakat menunda konsumsi dan investasi karena mereka berharap harga akan terus turun. Hal ini mengurangi permintaan dan dapat memicu resesi. Selanjutnya, solusi mengatasi deflasi.
Untuk mengatasi deflasi terdapat dua cara, yaitu dengan menggunakan kebijakan moneter dan fiskal. Eh, Cara yang menggunakan kebijakan moneter yang pertama itu menurunkan suku bunga. Ini deflasi ini dapat dibilang eh, kebalikan dari inflasi. Kalau misalkan inflasi itu meningkatkan suku bunga, kalau deflasi menurunkan suku bunga. Yang dimana eh, untuk menurunkan suku bunga ini dapat bermanfaat untuk merangsang pinjaman dan pengeluaran. Kebijakan ini dapat meningkatkan konsumsi dan investasi. Kebijakan moneter kedua yaitu pelonggaran kuantitatif. Bank sentral membeli aset keuangan seperti obligasi untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar di pasar. Yang kedua yaitu kebijakan fiskal. Perbedaan dengan inflasi dan deflasi di sini solusinya yaitu kalau misalkan inflasi, kebijakan fiskalnya itu dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah. Maaf, penurunan pengeluaran pemerintah. Kalau deflasi dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah. Pemerintah dapat meningkatkan pengeluaran untuk merangsang permintaan dan eh, merangsang permintaan barang dan jasa seperti pembangunan infrastruktur atau dan lainnya. Yang kedua, kebijakan fiskalnya itu dengan pengurangan pajak. Pengurangan pajak dapat memberikan lebih banyak uang kepada konsumen dan perusahaan, mendorong eh, untuk mendorong pengeluaran. Sekian pemaparan terkait inflasi dan deflasi dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.